Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira innallaha kana sami'an basira sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu sifat terpuji, amanah adalah sesuatu hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Namun pada kenyataannya, tidak semua manusia menjaga dan menjalankan amanahnya dengan baik. Layaknya kehidupan manusia, amanah adalah sesuatu yang harus terus dipupuk sehingga tumbuh indah dan disukai bagi yang menyaksikannya. Lantas, seberapa besarnya dampak dari kesalahan manusia yang tidak menjaga amanahnya dengan baik, terlebih kepada kepercayaan dan hubungan baik antar sesama manusia. Seperti kita ketahui, beban berat yang dipercayakan seseorang sekilas runtuh hanya karena mengikuti hawa nafsunya yang telah membisiki perasaannya untuk keluar dari tanggung jawabnya atau amanah yang telah diberikannya. Lantas bagaimana Islam melihat persoalan ini? Bukankah Islam mengajarkan bahwa tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tak berjanji? Ini berarti amanah adalah bagian dari keimanan. Terlebih pengawasan Allah yang tidak lepas dari setiap hambanya pun terabaikan bagi mereka yang melanggar amanah. Simak ulasannya secara lengkap dalam kajian Ilmu Damai Indonesiaku siang ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan alhamdulillah guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu berkaitan dengan waspadai perilaku yang tidak amanah. Dalam kesempatan kali ini kita bersiaran dari Masjid Besar Al-Mansyurun Al-Muqarrabun, Jalan Pasar Lama, Kecamatan Cilengsi. Dan tentu saja kita menyiapkan 3 segmentasi untuk memperdalam tema kita tentang amanah. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti.
Babe silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jazakumullah, terima kasih Mas Agung atas waktunya. Mohon izin guru kita semua, Syekh Muhammad Jabir yang dimuliakan Allah, dan semua sahabat-sahabat dari Cilengsi, Kumaha, Damang. Saya mau cerita soal amanah. Artinya apa itu? Dipercaya. Nah, itulah setinggi-tingginya karir. Setinggi-tingginya karir presiden. Ya, presiden jadi presiden karena dipercaya. Dan yang dipercaya presiden jadi wakil presiden. Kalau Pak Camat terpilih karena dipercaya. Kalau Pak Gubernur dipilih karena dipercaya. Kalau dipahami kata-kata ini, maka kita menjadi orang yang insya Allah tampil cemerlang dan gemerlap. Karena kita menjadi orang yang dipercaya. Kalau dipercaya presiden jadi wakil presiden atau jadi Pak Menteri. Kalau dipercaya menteri jadi staf ahlinya. Kalau dipercaya lurah jadi sekretaris lurah. Bayangkan kalau dipercaya Allah jadi apa? Jadi orang yang menjadi perantaranya untuk membahagiakan, perantaranya untuk mensejahterakan. Otomatis orang itu kaya, otomatis orang itu terhormat dan punya jabatan. Tetapi ketika dia menyia-nyiakan amanah, maka Allah akan cabut lagi amanah itu. Allah nggak terima ketika dipercaya, tahu berkhianat. Jangankan Allah, ini topi saya kasih Bapak, bukan dipakai di kepala, dipakai buat lap sepatu. Apa yang saya lakukan? Saya ambil lagi topinya, saya akan kasih orang lain. Itulah dicabut kepercayaan itu untuk yang tidak menjalankan sesuai jabatannya, sesuai fungsinya. Bahkan urusan rumah tangga pun. Kenapa saya punya istri itu? Karena mertuanya percaya. Kenapa saya punya anak itu? Karena Allah percaya untuk mendidiknya. Tapi kalau kita menyia-nyiakan, tidak mencintainya, tidak menyayanginya, maka akhirnya tidak lagi dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan begitu. Dan Rasulullah adalah yang paling dipercaya di zamannya sampai detik ini. Apa yang disabdakan beliau pasti benar. Dan Rasulullah sangat mempercayai seseorang yang bernama Abu Bakar Siddiq. Jadilah dia sahabat utama, teman di sorga, teman dalam perjalanan. Itulah Rasulullah SAW telah mempercayai Abu Bakar Siddiq. Bahkan Abu Bakar Siddiq menjadi mertuanya Nabi. Tetapi jangan lupa, dipercaya adalah sebuah proses. Itu tingkatan yang keempat. Karena tingkatan pertama, supaya jadi dipercaya kita harus jadi orang yang dikenal. Maka dari itu, untuk menjadi orang yang dipercaya, dicoblos, banyak orang yang sekarang memperkenalkan dirinya. Iya, pakai baliho. Iya, pakai spanduk. Iya, tampang wajahnya. Iya, biar apa? Dikenal. Tidak mengapa, tidak boleh mencela, tidak boleh menghina. Dia lagi proses dikenal sebelum diterima. Nanti kalau dikenal, oh iya, ini tuh orangnya. Dikenal. Habis gitu apa yang terjadi? Naikin lagi kepribadiannya menjadi orang yang diterima. Jadi kalau hadir membawa kebaikan. Kalau hadir membawa sembako, begitu. Tapi kalau sembakonya cuma sekali-sekali nggak dipercaya, betul? Apalagi kalau umpamanya ngasih sedikit biar dipercaya, jangan mau tertipu. Karena itu dipercaya adalah sebuah keharusan. Tapi harus alami. Setelah dikenal, lalu diterima,
Apalagi yang mesti kita lakukan? Disukai. Kalau disukai, pribadinya sudah tulus. Karena kalau bicara suka, itu dari hati ke hati. Maka ikhlaskanlah hatimu. Ikhlaskanlah hatimu. Karena itu yang akan membuat kau disukai. Nah, orang yang sudah dikenal, diterima, disukai, insya Allah otomatis dipercaya. Coba gambarkan kepribadian kita sebelum kita menikah. Apa yang kita lakukan? Kita mengenalkan diri, betul? Ini sengaja saya sampaikan biar kita semuanya menjadi orang-orang yang dipercaya. Caranya demikian. Kepada para politisi juga caranya demikian. Kenal dulu sama warga. Kenal. Mau nikah juga begitu. Kenal dulu sama calon. Kenal sama mertua. Di karyawan juga begitu. Kenal dulu sama semua jabatan. Kenal sama semua atasan. Setelah itu naikin lagi sedikit menjadi pribadi yang diterima. Diterima kalau kita rapi. Kalau kita bersih. Kalau kita wangi. Rasulullah kalau lewat orang-orang tahu. Baru saja Rasulullah lewat. Kenapa? Karena wanginya semerbak. Baru dikenal di kantor. Tahu-tahu wanginya bau ketek. Naik gak jabatannya? Enggak, bau ketek. Ya, ini contoh. Supaya kita diterima, kita mesti wangi. Karena itu mewangikan diri bagian daripada sunnah Nabi. Nah, diterima itu diterima. Lalu naikin lagi menjadi pribadi yang disukai. Apa tuh disukai? Menawarkan bantuan. Orang suka menolong. Orang suka mendoakan. Orang suka empati. Orang suka seorang bawahan pasti disukai atasan. Kalau dia berkata, bos ada lagi yang bisa saya kerjain. Bos perlu gak saya temenin? Bos perlu gak? Itu disukai. Maka seorang calon mantu, pip calon mantu juga disukai. Kalau datang ke rumah bawa teng-tengan. Zaman dulu Mas Agung bawa kue pancong. Bawa martabak. Akhirnya disukai. Kalau calon mertua mau berangkat, tawarin, saya anterin ya, pakai mobil ya, saya anterin ya, disukai nggak yang kayak begitu? Kalau udah disukai, akibatnya apa? Dipercaya. Pak, saya mau melamar anak bapak. Iya tong, gue percaya sama lu tong, gue percaya. Jadi nggak bantu? Jadi tidak. Itulah proses kehidupan. Maka menjadi orang yang dipercaya, yang saya sampaikan adalah sebuah proses. Lakukan proses itu. Terima kasih Babe, silakan kembali ke tempat dan ternyata inti daripada amanah adalah dipercaya. Dan dalam segmentasi berikutnya nanti saya Muhammad Jaber akan menjelaskan kepada kita apa yang membuat kita tidak amanah. Itulah ciri-ciri yang kita akan cermati selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.